Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Kita berjumpa di dalam ibadah minggu ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh di hari perhentian Tuhan ini berkumpul bersama-sama walaupun dengan jarak, tapi kami boleh dipersekutukan, dipersatukan dalam Kristus. Karena kami menyadari hidup kami ini tidak bisa lepas dari Engkau. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami yang selalu menjaga, memelihara, mendampingi, menuntun kami. Karena itulah kami ingin selalu tertuju dan tertuju kepadamu. Tapi kami menyadari sebagai manusia, kami kerap masih dibayangi ketakutan, kekhawatiran, menghadapi kenyataan-kenyataan yang muncul di depan kami atau ada di dalam diri kami. Karena itu kami perlu diteguhkan, kami perlu dimantapkan, diperkokoh dengan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu kepada kami semua pagi ini. Mampukan kami dengan Roh Kudus untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bacaan kita pagi ini sudah ditetapkan oleh gereja dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13, 17 sampai dengan 22. Demikian sabda Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiam awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itulah pembacaan firman, berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bacaan kita berjudul Allah menuntun umatnya. Dan berkali-kali dalam bacaan kita ini, dikatakan Tuhan menuntun umatnya. Dia berjalan di depan mereka dalam tiang awan, tiang api. Tidak bergeser, tidak berpindah sama sekali. Tetapi yang menarik adalah ada di dalam ayat yang ke-18b. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dia melakukan perbuatan yang besar. Contohnya apa? 10 tulah dia lakukan, wujudkan untuk memaksa Mesir mengeluarkan Israel dari tempat perbudakan tersebut. Tetapi Israel yang sudah melihat akan pekerjaan Tuhan itu, tetaplah sebagai satu manusia yang dibayangi ketakutan dan kekhawatiran. Bayangkan aja, 400 tahun mereka tinggal di tanah Mesir.
Mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Dan sekarang mereka akan pergi menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Dan mereka tidak tahu tempatnya itu. Mereka cuma keluar, berjalan, meninggalkan Mesir ke tempat sekali lagi yang tidak mereka ketahui. Mereka menyadari mereka bisa masih mengalami kesulitan dari Mesir. Dan terbukti nanti Firaun mengejar mereka. Mereka bisa mengalami kesulitan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena itulah dikatakan di situ, mereka dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka siap sedia terus. Bagus, bagus. Tetapi di sini ada satu catatan yang menarik. Catatan ini diletakkan berjejer dengan pernyataan-pernyataan di ayat-ayat sebelum sudahnya yang menyatakan Tuhan mendampingi, Tuhan menuntun. Dan nanti terbukti juga di bacaan-bacaan berikutnya. Pada saat dijumpai tidak ada air, marah-marah. Ada air pahit, marah-marah. Tidak ada makanan, marah-marah. Tidak ada daging, marah-marah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kebutuhan manusiawi mereka pada saat tidak tercapai, mereka marah. Padahal mereka tahu siapa Tuhan yang sudah menuntun mereka. Bahkan nanti di Keluaran 20, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tapi tetap mereka rewel. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua percaya bahwa kita semua dipimpin oleh Tuhan. 1 tahun sudah pandemi itu muncul di Indonesia. Di dunia bisa lebih, relatif 1 tahun. Tapi kita bisa melewatinya sampai saat ini. Itu karena Tuhan menuntun kita. Tapi tetap sebagai manusia, jujur aja. Kadang kita masih dibayangi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kapan ini selesai, bagaimana perekonomian, bagaimana anak saya sekolah, nanti mereka 1 tahun ini sekolah tidak pernah tatap muka, kualitasnya di masa depan kayak apa, bagaimana muncul, selalu tetap akan muncul dalam kemanusiaan kita. Takut, gelisah, khawatir, sekalipun, saya ulang, sekalipun Tuhan itu sudah menuntun kita, membuktikan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar dari bacaan ini untuk meneguhkan kembali diri kita atau pada saat kita sedang mengalami kembali kegoyaan, keraguan, ketidakpastian itu. Kita mencoba untuk mengambil sikap-sikap apa? 1, perhatikanlah ayat 17, 18. Tuhan itu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi Israel. Kita sudah sering sekali mendengarkan pengajaran, pernyataan, firman seperti ini. Tuhan punya rencana yang terbaik. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kita semua tahu itu. Tetapi kerap kita melupakan itu. Maka di sini diulang dengan pengingatan ayat 17-18, diungkapkan. Israelnya nggak tahu, tapi diungkapkan bahwa Tuhan tidak menuntun mereka itu melalui jalan negeri orang Filistin. Sebab dia tahu orang Israel bisa mengalami ketakutan berperang lalu minta kembali ke Mesir. Jadi dia punya program, dia punya pimpinan, dia punya rencana adalah jelas dan baik. Pertanyaannya yang muncul adalah, ya ini kan ditulis di Alkitab. Diberitahukan Tuhan tidak menuntut Israel lewat jalan orang Filistin. Nah kami ini masa tahu rencananya Tuhan itu bagaimana. Sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Sulit untuk mengerti firman Tuhan. Betulkah untuk mengerti firman Tuhan itu sulit?
Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang jemaat, kami ngomong-ngomong, lalu dia mengatakan, "Aduh, belajar Alkitab tuh cek angele. Betapa sulitnya mempelajari Alkitab itu. Sulit untuk memahami kehendak Tuhan." Saya mengatakan, Alkitab itu sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Saya ulang, Alkitab itu sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Mudah, jelas, gamblang. Karena Tuhan selalu menyatakan kehendaknya jelas. Tetapi dia bilang sulit. Ya, satu, kenapa sulit? Oleh karena kita ada di dunia yang berbeda. Pada waktu Tuhan berbicara kepada pembacanya atau yang mendengar firman, itu yang mendengar ngerti sejelas-jelasnya. Tuhan bicara dengan jelas dan gamblang. Jadi pada saat si pembaca atau si penerima firman itu mendengar firman Tuhan, mereka ngerti dengan gampang. Nah cuma kita sulit karena apa? Kita hidup di zaman yang berbeda. Coba bayangkan saja, pada waktu kita sekarang ini membaca berita-berita di media, entah sosial atau cetak, kadang kita ngalami kesulitan. Ada istilah-istilah baru yang muncul. Baru-baru ini saya sampai harus pelajari, ada istilah baru, ghosting. Gara-gara kasus tertentu silakan cari ghosting itu apa? Saya enggak ngerti, belajar. Nah nanti 20, 30, 50, 100 tahun lagi kata ghosting yang muncul di media cetak itu dibaca orang, mungkin mereka enggak ngerti itu ghosting itu apa. Karena istilah ghosting itu muncul dikatakanlah di tahun 2021 ini. Tapi di 2070, 2100 macam-macam tidak ada yang ngerti istilah itu. Nah, kesulitan kita tuh kayak gitu. Tuhan bicara kepada Israel, kepada umatnya saat itu. Kita hidup di zaman ini kadang sulit memahami. Maka disitulah dibutuhkan apa? Kesediaan untuk belajar dan belajar dan belajar. Jadi saya katakan, jangan mengatakan firman Tuhan itu sulit. Enggak, sebenarnya mudah. Cuma kita hidup di zaman yang berbeda. Maka kita perlu tekun belajar untuk memahami itu. Dua, jangan lupa, dia itu tidak membiarkan kita mengalami kesulitan dalam mengerti kehendaknya. Katakan di 2 Petrus, orang kalau membaca, mempelajari firman Tuhan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus untuk diberikan pengertian. Itu firman Tuhan di Alkitab. Nah sekarang pertanyaannya kembali, bagaimana Tuhan bicara kepada saya di zaman ini? Tenang saja, biarkan dia berbicara kepada kita dengan cara apapun, termasuk paling utama lewat Alkitab, dan biarkan Roh Kudus yang menerangi kita. Berdoalah, Tuhan, apa sih kehendakmu buat saya? Apa sih kehendakmu? Bicaralah, dan dia akan menunjukkan dengan sangat jelas dan gamblang. Tapi bagaimana? Kalau saya tetap tidak mengerti kehendak Tuhan itu, saya memang orang sederhana, sulit untuk memahami itu. Catatan yang kedua, jalan terus hidup ini. Jalanilah hidup ini terus melangkah ke depan. Seperti Israel, dia jalan terus ke depan, ada tiang api malam hari, tiang awan siang hari, Tuhan berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Tinggal jalan ikuti. Ya, kalau pada saat tiang api atau tiang awan itu berhenti, mereka ya berhenti berkemah dan seterusnya tinggal di satu tempat. Jadi ikuti, jalanilah kehidupan ini terus. Dia berjalan di depan kita. Di kitab Ibrani pasal 12 dikatakan, marilah kita berjalan memandang kepada Yesus yang berjalan di depan kita, yang memimpin kita dalam iman. Jadi dia ada di depan kita. Sudah jalani kehidupan ini. Enak, tidak enak, mudah, sulit, sehat, sakit. Jalani kehidupan ini terus ke depan. Kita cuma punya satu catatan. Dia ada di depan. Iman kita sangat penting, perlu kita perkokoh. Dia Tuhan yang menuntun, yang memimpin. Dia berjalan di depan kita, bahkan sering kita mendengarnya apa?
Dia menggandeng tangan kita, menuntun kita. Itu perlu dipegang. Tapi kembali, secara manusiawi kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan, tapi saya aja khawatir. Khawatir, ya sudah, normal. Khawatir itu perlu ada, tapi sekali lagi ya, khawatir itu perlu ada untuk mengajak kita kembali. Kadang-kadang kalau kita tuh sudah merasa aman, ya, misalkan mereka yang sudah divaksin, itu punya perasaan aman. Oh aman, jalan-jalan, keluyuran kemana-mana, sudah divaksin beres. Padahal protokol kesehatan mengatakan kita harus tetap memenuhi 3M bahkan 5M. Jadi kadang kita juga perlu apa? Perlu khawatir ya. Saya sudah divaksin tapi di luar itu siapa tahu saya ketularan. Kekhawatiran itu perlu ada, tetapi kekhawatiran tidak boleh. Saya ulang, kekhawatiran tidak boleh menguasai kita. Kekhawatiran itu muncul sebentar saja. Karena kekhawatiran dikatakan di Matius 6 tidak akan menambah sehasta usia muda, kekhawatiran tidak menambah. Kekhawatiran itu muncul manusiawi, bisa menjadi pengingat kita untuk tidak ceroboh, tetapi kita tidak boleh tenggelam dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan. Karena apa? Membebani diri kita sendiri. Masih ingat akan Thomas. Engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang percaya, walau tidak melihat. Perhatikan kata Yesus, berbahagia. Thomas, 8 hari dia tidak berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu, hidupnya galau dan gelisah. Tidak sejahtera, tidak tenang, tidak bahagia. Murid-murid yang lain yang 10 sudah ketemu Yesus, wah mereka happy, bahagia, tenang. Tidak ada beban apa-apa. Thomas 8 hari dalam stres itu. Baru dia lihat, baru dia percaya. Jadi kita rugi sebenarnya. Daripada kita itu kepikiran yang tidak, kepikiran sesuatu yang belum tentu terjadi, kepikiran sesuatu yang tidak pasti, ada apa kita khawatir? Ya sudah khawatir, oh Tuhan saya khawatir, kayak apa gini. Bicara sama Tuhan, angkat kekhawatiran, serahkan kekhawatiran kepada Dia. Ingat terus, Tuhan berjalan di depan kita. Walaupun secara mata kita tidak melihat Dia seperti Israel melihat tiang api dan tiang awan, tapi kita tahu Dia ada di depan kita. Maka kita kenal satu kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Perkuat terus iman kita dengan firman-Nya. 2, 3. Menarik sekali dalam bacaan ini ada satu catatan ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi peristiwa Israel keluar dari tanah Mesir ini disisipi satu catatan. Tulang-tulang Yusuf. Ada apa dengan tulang-tulang Yusuf ini? Yusuf itu sebelum mati, saya mencoba untuk membuka Kejadian 50, Bapak Ibu bisa membuka Kejadian 50. Kita akan lihat sedikit sebentar tentang ada apa dengan Yusuf ini. Kejadian 50 ayat 22 dan seterusnya. Kita lihat beberapa ayat. Ayat 22, Kejadian 50 ayat 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Lalu ayat 26 lihat juga, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi, ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kenapa sampai 2 kali disebutkan usianya Yusuf itu 110 tahun? Terus dia mati di Mesir. Menurut tradisi dan kepercayaan Mesir, umur 110 tahun bisa bertahan hidup atau matinya di usia 110, enggak masalah. Itu suatu kebanggaan. Dia akan disebut sebagai Mesir sejati. Jadi kalau Yusuf ini mati di usia 110 tahun, dia akan disebut sebagai orang Mesir sejati. Dia bisa dibikinkan kuburan yang bagus dan macam-macam.
Tetapi menarik sekali, Yusuf tidak mau dikuburkan di tanah Mesir. Dia mestinya bisa bangga, saya Mesir sejati. Tidak, dia tetap ingat siapa dirinya. Dia tetap ingat siapa statusnya sebagai satu, orang keturunan Yakub. Bangsa yang dipilih Tuhan. Dua, dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarganya. Itu ada di ayat-ayat di sebelah atas. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yusuf itu tidak mau membanggakan akan 110 tahun hidupnya ini, maka dia disebut Mesir sejati. Dia tetap ingat statusnya dan ia ingat tugas panggilannya. Dia tetap, yang lebih penting dari semua itu, dia tetap memandang kepada Tuhan. 2 kali dia berkata dalam ayat 24, Kejadian 50. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Tentu Allah akan perhatikan kamu, ayat 25. Pada waktu itu kamu harus membawa tulangku dari sini. Jadi di sini Yusuf punya keyakinan, walaupun dia mati, dia tidak sempat dan tidak pulang ke tanah Kanaan dalam keadaan masih hidup. Tapi dia tahu kalau saya mati sekarang ini, saya tetap orang Israel, saya tetap punya Tuhan. Maka saya tidak mau dikubur di Mesir. Satu kebanggaan, tidak mau. Saya mau dikubur di tanah Kanaan. Dia tidak mengalami, tapi dia punya iman. Tentu Allah akan menyertai kamu, membawa kamu keluar dari tanah Mesir ini dan seterusnya. Jadi peristiwa ini yang terjadi pada Yusuf itu digenapi. Yusuf keluar dari tanah Mesir tidak dalam keadaan hidup. Tulang-tulangnya yang dibawa. Tapi kenapa disisipkan di sini? Oh ya, sekedar untuk kita memahami, bukan hanya itu. Itu menjadi satu petunjuk. Hai Israel, dalam engkau berjalan ke depan, belajarlah dari tokoh sejarah Yusuf. Ia walaupun tidak kembali ke tanah Mesir secara hidup-hidup, tapi dia berkata, tentu Allah akan membawa kamu. Kita mungkin berkata, ya 1 tahun pandemi, syukur-syukur saya tidak kena pandemi, tidak apa-apa, krisis ekonomi tidak kena, tapi keluarga saya kok meninggal. Ada hamba Tuhan yang meninggal dalam pelayanan karena kena pandemi. Ada yang krisis ekonomi, bagaimana dengan mereka? Mereka tetap punya iman kepada Tuhan, jangan lupa. Mereka tidak mengalami kebebasan dari pandemi ini. Mereka sudah mengakhiri hidup di bumi ini. Tapi mereka tetap beriman. Kita belajar dari mereka. Kita belajar dari Yusuf yang tidak, sekali lagi, tidak keluar dari tanah Mesir hidup-hidup. Tulang-tulang yang dibawa, tapi dia punya iman yang kuat. Tentu Allah akan membawa kamu. Maka dengan demikian kita perlu selalu belajar. Kalau Tuhan sudah menyertai, memimpin, mendampingi kita di masa lalu, Dia akan mendampingi kita di masa kini dan di masa depan. Dia tidak pernah berubah. Perhatikan kembali Keluaran 13 ayat yang terakhir 22. Dengan tidak beralih. Tiang awan tetap ada siang hari, tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tidak beralih. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah bergeser. Dia tidak pernah beralih. Ada di depan Israel, memimpin Israel. Pandanglah kepada Tuhan. Melangkahlah menjalani kehidupan ini. Di tengah kekhawatiran yang bisa muncul, kegelisahan yang ada, sakit, penyakit yang muncul, ekonomi yang sulit, tetap pandanglah Tuhan. Siapkah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi ampuni kami. Kalau kami sering tenggelam di dalam kekhawatiran kami. Kalau kami sering terbenam di dalam kegelisahan-kegelisahan kami. Walau kami tahu Tuhan itu menuntut. Biarlah kami terus selalu diingatkan dengan firman. Selalu meneguhkan iman kepercayaan kami. Tidak kami dikalahkan oleh kekhawatiran. Mengalahkan kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Dan biar kami selalu belajar. Kalau Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini, Ebenezer. Kami tahu
Tuhan akan terus memimpin kami. Engkau tidak pernah beralih meninggalkan kami. Kami bawakan mereka yang berbaring sakit, apapun bentuk penyakit. Kami bawakan mereka yang dalam berbagai kesulitan yang muncul. Mereka khawatir, mereka gelisah, mereka tidak tenang. Biarlah mereka tetap memandang Engkau saja. Kuatkan mereka. Pakai kami juga saudara seiman menjadi pemerhati, pendoa, dan hadir bersama mereka dalam berbagai cara dan keadaan. Lengkapi pendeta Heno dengan semua hamba-hambamu yang ada di gereja Tuhan ini dalam karya kesaksian persekutuan pelayanan. Lengkapi mereka semua, beri kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan kondisi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dunia ini ke dalam tangan penyertaan. Biarlah kami selalu memandang Engkau, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus.